Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masuki Kabupaten Batang, saya mengucapkan selamat datang kepada teman-teman. Selamat datang di channel saya, di video pertama saya. Pagi ini Senin 18 Desember 2023 saya akan mulai perjalanan dari Pekalongan. Tadi ya kita startnya, tapi sebelumnya saya mau cari sarapan dulu karena saya belum sarapan. Dari tadi sebenarnya ngeliatin warung, cuman kayaknya berat-berat banget makanannya, jadi mungkin saya akan cari Indomaret aja, makan roti yang enteng. Nanti makan siangnya entah di mana lah, kita lihat. Perjalanan ini akan jadi perjalanan yang santai. Kalau haus minum, lapar makan, kalau ngantuk dicari penginapan. Jadi saya tidak, itu Alfamart, saya nggak buru-buru, jadi ya mencoba menikmati perjalanan aja, lihat-lihat sekitar. Dan oke, nanti kita lanjut lagi kalau saya udah nemu sarapannya. Ciao. Lanjut lagi, alhamdulillah udah sarapan, 2 potong roti plus sari kacang hijau, lumayan lah. Kita mau lewat Bawang nih ke Diengnya. Mudah-mudahan perjalanan hari ini lancar, selamat, tidak ada masalah, tidak ada kendala aneh. Sebenarnya ini bukan vlog saya yang pertama banget sih ya sebenarnya teman-teman. Dari sebelumnya saya juga udah pernah bikin vlog motoran saya, cuman ya sekitar-sekitar Jakarta aja, dan itu memang buat konsumsi pribadi, buat dokumentasi pribadi maksud saya. Jadi saya upload ke YouTube-nya tuh unlisted, jadi cuman saya yang bisa nonton atau orang yang punya linknya gitu. Nah, kemudian sekarang saya memutuskan untuk mencoba membuat vlog yang bisa dinikmati oleh publik. Wih, anak-anak pang pada nebeng, cewek semua loh. Enggak deng, kebanyakan cewek, dilihatin orang-orang deh. Ya, balik lagi, saya mencoba membuat vlog yang bisa dinikmati oleh orang banyak, yang mudah-mudahan juga bisa menghibur orang banyak juga. Cuman ya namanya pemula, jadi mohon maaf jika masih banyak salah-salah, videonya masih kurang proper, kualitasnya masih belum bagus, ya mohon dimaafkan ya teman-teman. Silahkan teman-teman tulis di kolom komentar saran dan masukannya. Kalau saya bisa penuhi, akan saya coba penuhi. Tapi ya tentunya sebenarnya tujuan saya bikin vlog ini sebenarnya untuk balik lagi kepuasan pribadi aja sih sebenarnya. Ya, selain mendokumentasikan perjalanan bermotor saya, juga kan bisa suatu hari lagi nanti saya lihat-lihat lagi videonya dan dibuat. Kalau saya bikin, kenapa saya bikin publik ya, karena mudah-mudahan teman-teman juga ada yang bisa terhibur dari video saya. Sebenarnya ini bukan hari pertama saya ya, sebenarnya hari kedua. Saya berangkat dari kemarin, hari Minggu 17 Desember 2023. Saya start dari Jakarta pukul 10 dan nginepnya di Pekalongan semalam. Tapi masalahnya ketika nah inilah beginner's mistake.
kesalahan pemula. Videonya itu nggak saya cek dulu teman-teman, jadi begitu udah malam-malam, bukan malam malah tadi pagi rencananya ngeliat, pengen ngopi-ngopi file, begitu ngeliat footage-nya hancur karena GoPro-nya sebelumnya saya setting di manual. Dan karena settingnya manual, kemarin itu overexpose videonya semuanya, yang siang-siang ya, dari berangkat sampai sore itu overexpose semua. Jadi ya udah, kita mulai lagi. Kegagalan adalah bagian dari proses belajar. Jadi kalau kita gagal nggak usah putus asa. Kalau orang lain gagal nggak usah dihujat, karena itu adalah bagian dari proses. Jadi kemarin sebenarnya perjalanannya cukup seru. Berangkat dari Jakarta pukul 10, karena sebenarnya itu saya agak-agak mikir-mikir berangkatnya, berangkat nggak nih. Tadinya mau berangkat kalau Sabtu itu, maksudnya satunya itu saya pengen cek-cek motor dulu, ganti oli segala macam. Dilalahnya hari Sabtu kemarin itu panasnya minta ampun, jadi nggak mau keluar rumah tuh males banget. Akhirnya Minggu pagi jam 7 saya ke bengkel, ganti oli, cek rem segala macam. Terus mikir ya mungkin besok lah berangkat, hari Senin gitu kan, hari ini. Tapi dipikir-pikir, udahlah berangkat sekarang aja lah. Nanti bisa sampai mana, lihat aja. Ya hitung-hitung nyicil perjalanan. Ya udah akhirnya berangkat saya jam 10 langsung. Habis mikir gitu langsung mandi berangkat. Sampai Pekalongan kemarin, di Pekalongan saya kebetulan ada saudara ajak makan malam. Disuruh tidur di kosannya dia. Ya udah, akhirnya saya tidur di kosannya dia. Dari pagi dia udah berangkat jam 8, saya masih siap-siap. Startnya tadi udah 9.30 kayaknya. Ternyata sih berangkat pagi, cuman memang berangkat pagi itu sebuah tantangan tersendiri. Kemarin di Pantura sedang banyak pekerjaan jalan ya, jadi banyak yang kontraflow. Sebenarnya nggak macet sih, alhamdulillah, cuma jadi kecepatannya pelan aja, nggak bisa cepet. Karena kalau di kontraflow kan cuma satu jalur, dan itu seringkali kita stuck di belakang truk ya. Ya udah, nikmati aja, enjoy aja. Wah, langitnya agak kelabu nih sekarang dibanding kemarin. Kalau kemarin cerah ya, alhamdulillah. Cenderung panas, tangan saya kebakar nih dari sela-sela sarung tangan. Akhirnya saya pakai base layer, udah saya masukin base layer, mudah-mudahan aman. Kemarin start dari Jakarta sampai Pekalongan, saya ambil rute Pantura ya, Jakarta, Bekasi, Karawang dan seterusnya. Salah satu alasan saya pilih jalur Pantura kemarin itu ya, karena jalur Pantura itu buat saya punya sejarah. Ya, punya sejarah. Nah, sejarah yang saya maksud itu karena waktu kecil itu kan kalau mudik gitu ya, orang tua saya dari Jawa Tengah, jadi kalau mudik itu kan pasti lewat Pantura. Dan ini kan jalur yang rame banget dulunya, jalur utama pergerakan orang dan barang di Pulau Jawa. Tapi sejak ada Cipali, tol Cipali, Trans Jawa, ini kan jadi sepi banget. Jadi kayak rute mati gitu, jadi senang aja lewat sini. Seperti apa ya, kayak mengulang masa kecil aja. Ini jalan ini juga salah satu jalan yang paling saya ingat lah, zaman dulu, zaman kecil ya.
meliuk-meliuk, naik turun gitu, kayak seru banget kayaknya kalau di sini kalau pagi. Biasanya kalau nyampe sini tuh kan pagi ya, kalau jalan malam dengan mentari pagi terus lewatin jalan gini gitu, wah seru banget kayaknya, seneng aja gitu. Di Jawa Barat ngeliatin muara-muara yang dipenuhi kapal-kapal nelayan, seneng banget. Dan kayaknya nggak bakal lewat sini kalau nggak motoran. Kalau naik mobil kan pasti pilihnya ya lewat Cipali, Trans Jawa. Udah bisa menghemat waktu lumayan banyak. Yang sini jadinya cuman bis, truk, bis juga jarang, kayaknya truk kebanyakan. Nggak tahu siapa yang lagi jalan sih, mungkin orang yang rute-rute pendek kali. Adem. Ini entah ini pohon-pohon ini berapa lama ini, kayak udah berapa usianya. Dinamika. Apakah pohon ini pohon yang sama dengan yang saya lewati ketika saya kecil? Kemungkinan besar ya. Mungkin puluhan tahun, bisa 100 tahun kali umur. Nggak tahu juga. Seneng aja ngeliat hutan masih tetap ada. Sekarang hutan, sawah kan udah makin jarang kan. Sawah banyak yang beralih jadi bangunan. Produksi beras juga turun, sementara penduduk kita terus naik. Kalau terus-terusan ya bisa krisis pangan kita. Sekarang aja udah impor ya kebanyakan beras kita. Yang paling banyak itu impor dari Vietnam dan Thailand kalau nggak salah. Hebat ya mereka ya. Negara yang luas wilayahnya nggak sebesar Indonesia tapi bisa produksi beras segitu banyak sampai bisa impor ke Indonesia. Jutaan ton ya kalau nggak salah. Mungkin ada. Mungkin ada yang paham. Sarjana pertanian mungkin. Ini saya ke Diengnya via jalur Bawang ya teman-teman. Mudah-mudahan cuacanya bagus. Wah, ngelihat apa nih sawah di kiri kanan ini buat orang Jakarta seperti saya adalah suatu kenikmatan tersendiri. Oh iya, ini perjalanan kali ini saya menggunakan motor tua ya teman-teman, Yamaha XS 650 spesial. Entah apakah ada teman-teman di sini yang juga suka motor-motor tua seperti saya. Jadi kemungkinan video-video saya ke depannya juga akan banyak menggunakan motor ini ya teman-teman. Jadi kalau teman-teman semua suka motovlog dan suka motor tua atau mungkin spesifik suka XS 650, monggo kalau berkenan di subscribe channelnya ya, supaya bisa nonton video-video berikutnya. Kalau enggak juga nggak apa-apa, nggak ada kewajiban. Nanti juga ke depannya mungkin saya akan bikin video-video seputar motor saya kali ya, sharing pengalaman mungkin ya. Mau bilang tips and trick tapi ya saya bukan pakar juga. Jadi sombong banget kayaknya kalau bilang tips and trick, mungkin sharing aja ya. Sharing pemakaian, perawatan.
suka motor ini, naksir motor ini udah dari lama banget sebenarnya. Waktu itu awalnya ngeliat di gambar zaman dulu ya, masih zaman muda ya, lihat di gambar, ih keren banget nih motor. Suatu hari lagi makan siang melihat orang bawa ini, makan di tempat saya makan, makin naksir. Ya udah jadi motor impian. Akhirnya setelah dapat rezekinya tuh rezeki uang dan rezeki jodoh ya. Jadi ini motor kan susah, apalagi yang full paper. Jadi kalau punya duit nggak ketemu yang punya bareng kan susah, nggak dapat juga. Dan waktu itu pun saya iseng aja, iseng nemu ada orang jualnya. Kontak, lihat barang, udah bayarin. Bagusnya nyantai aja, nikmatin pemandangan. Hairpin. Jagung. Jalur meliuk-liuk. Asoy betul.
itulah yang harus bikin kita waspada. Orang yang nyalip di tikungan. Semakin sejuk udaranya, enak di badan, terasa. Segar. Apa ini? Nama musola. Begini enak loh. Kalau sepanjang jalan-jalanannya kayak gini, aspalnya enak nih. Tadi keriting-keriting. Ini sejuk. Nikmati perjalanan ini. Kanan dikit lah, halusan. Kiri lagi. sampai nggak bisa ngomong. Larut dalam apa ya namanya,
keindahan alam. Ya habis. Banyak bengkel. Selamat datang di Desa Candi Gugur. Wah, kita bisa lihat bukit di depan sana yang sedikit tertutup. Dah kabut asap itu. Rempas. Wow, lihat itu. Deles, depan kita ke kanan. Kita mundur, manual nih mobil depan. Eceran juga hijau tuh apa ya? Pertalite ya? Aduh, itu mbak-mbak di jalannya kayak begini naik motor sambil lihat HP aja. No safety. Kita lanjut lagi ya. Sejuknya. Foto boy. Oh, mantap.
tempat berhenti sih sakit juga nih. Wih, luar biasa. Wow, lihat dong guys. Pak, ada truk saudara-saudara. Overheat kayaknya itu mobil, apa remnya panas? Subhanallah. Semakin ke atas kabutnya semakin tebal ya ini teman-teman. Untuk jarak pandang ke jalannya sih aman, cuman kita udah nggak bisa lagi ngelihat view lembah-lembah atau gunung-gunung yang ada di perbukitan yang ada di sekitar kita gitu ya. Udaranya juga terasa semakin sejuk. Kebetulan juga ini cuacanya berawan gitu ya, jadi walaupun ini udah jam 11-an tapi sinar matahari nggak nampak sama sekali gitu. Rencananya saya nggak mampir ke atau nggak mengunjungi destinasi wisata yang ada di Dieng. Jadi benar-benar saya hanya akan numpang lewat aja, dan tujuan utamanya sebenarnya adalah saya pengen makan mie ongklok ya. Jadi saya akan makan siang mie ongklok di Dieng, mungkin istirahat sebentar, dan setelah itu akan lanjut perjalanan. Nah, kalau kita udah melihat atau menemui pipa-pipa besar di pinggir jalan ini, berarti kita udah semakin mendekati daerah Dieng, atau iya bisa dibilang kita udah sampai ke Dieng gitu ya teman-teman. Karena ini pipa geothermal nih kalau nggak salah, dan memang ini satu ciri khas Dieng juga, karena di Dieng banyak terdapat pembangkit listrik geothermal. Jadi kita langsung mengarah ke tempat makan mie ongklok. Jadi kita akan makan siang, kemudian istirahat sebentar, dan kita akan langsung melanjutkan perjalanan. Kemana tujuan saya berikutnya? Teman-teman ikuti saya di video berikutnya ya. Jadi jangan lupa untuk subscribe buat teman-teman yang belum subscribe. Bisa juga tulis di kolom komentar saran-saran atau masukan teman-teman semuanya. Karena ini adalah video pertama saya, jadi pasti akan ada banyak sekali ruang yang bisa diimprove gitu ya. Jadi sekali lagi terima kasih buat teman-teman yang udah menonton video ini, dan sampai jumpa di video saya berikutnya. Ciao.